Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa natubu ilaih. Wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiyalah. Silakan. Iya. Terima kasih. Baik. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Wa asyhadu anna Muhammadan abdullahi wa rasuluh alladzi ballagha ar-risalah wa addal amanah wa nasahal ummah wa jahada fillahi haqqa jihadi. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajmain. Amma ba'd. Hadirin jamaah salat maghrib dan salat isya rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah, bersyukur kepada Allah setelah kita pada malam hari ini kembali diizinkan oleh Allah untuk masuk ke dalam masjid, melaksanakan berbagai macam rangkaian ibadah. Kemudian kita mendengarkan pula kajian dengan harapan agar optimal hari-hari yang kita lalui ini seluruhnya diisi dengan aktivitas yang bernilai ibadah. Kami berdoa semoga yang kita lakukan mendapatkan ridho dari Allah. Amin ya rabbal alamin. Hadirin rahimani wa rahimakumullah. Melanjutkan kajian panjang dengan kitab rujukan utama Ayyuhal Walad karya Imam Al-Ghazali. Kita sudah sampai pada poin yang kelima tentang iman. Dan nasihat ini hadirin rahimani wa rahimakumullah sangat tepat kalau disampaikan pula kepada anak-anak kita nanti di rumah, khususnya bagi para ayah dan ibu yang saat ini putra-putrinya sedang mencari ilmu di sekolah Nisrina. Imam Al-Ghazali mengatakan, walau qila aydun, jika dikatakan yablughu bimujarradil iman. Masih ingat kajian pada pekan yang lalu tentang proses masuknya ke dalam surga seseorang itu dengan rahmat Allah, bukan dengan aktivitas ibadah. Imam Al-Ghazali kemudian nyambung, walau qila aydun yablughu bimujarradil iman. Kalau ada yang mengatakan bahwa kita sebagai manusia itu bisa masuk ke dalam surga dengan bekal iman aja, qulna, kata Imam Al-Ghazali, na'am, iya, bisa masuk surga dengan iman, itu bisa. Lakin, tapi mata yablugh, kapan sampai surganya? Kalau kamu cukupkan dirimu dengan iman, kapan sampai surganya? Kalau enggak diperkuat dengan aktivitas yang bernilai baik seperti sholat, seperti siam, seperti mendengarkan kajian, seperti berdoa setelah selesai makan, kapan sampai surganya?
kalau cuman kita punya bekal iman, aku percaya aja dengan adanya surga dan neraka. Aku percaya aja dengan adanya Allah. Aku percaya aja dengan adanya malaikat. Tapi tidak dibarengi dengan aktivitas kebaikan. Kapan bisa sampai surga? Kemudian Imam Al-Ghazali menyambung perkataannya. Wa kam min aqabatin kaudin tastaqbiluhu ila an yasil. Imam Al-Ghazali bertanya, betapa banyak rintangan yang akan dihadapi kalau kamu cuma bekal iman tanpa amal soleh. Kemudian dijelaskan, wa awwalu tilkal aqabat, rintangan pertama, aqabatul iman, justru perasaan kamu yang merasa dirimu beriman itu yang menjadi bisa saja penghalang kamu masuk ke dalam surga. Hadirin rahimani wa rahimakumullah, silahkan dibuka, boleh Syamil, kemudian Abror, Atan membantu mengambilkan Al-Quran. Silahkan dibuka surat Al-Ankabut, nomor suratnya yang ke-29. Silahkan dibantu Nak Soleh. Baik, nomor suratnya 29. Ayatnya nomor 1, nomor 2, nomor 3. Baik. Nomor surat 29 ayat pertama, kedua, ketiga, keempat, kelima. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Alif lam, bismillahirrahmanirrahim. Alif lam mim. Ahasiban nasu an yutraku an yaqulu amanna wa hum la yuftanun. Walaqad fatanna alladhina min qablihim falaya'lamanna Allahu alladhina sadaqu walaya'lamanna al-kadhibin. Am hasibal ladzina ya'maluna as-sayyi'at ay yasbiquna sa'a ma yahkumun. Man kana yarju liqa Allah fa inna ajalallahi la'at wa huwas sami'ul alim. Wa man jahada fa innama yujahidu li nafsihi innallaha laghaniyun 'anil 'alamin. Hadirin rahimani wa rahimakumullah, gugusan pertama surat Al-Ankabut, Allah mengatakan alif lam mim. Apakah manusia mengira bahwa mereka akan dibiarkan hanya mengatakan amanna, aku beriman ya Allah, aku yakin dengan ketentuanmu ya Allah, aku percaya dengan adanya takdirmu ya Allah, wahum la yuftanun, dan mereka tidak diuji. Kemudian ayatnya disambung oleh Allah, walaqad fatannal ladzina min qablihim, dan sungguh kami telah menguji orang-orang sebelum mereka.
fala ya'lamannallahu alladhina shadaqu. Fala ya'lamanna, maka Allah pasti mengetahui alladzina shadaqu, orang-orang yang benar, wala ya'lamannal kadzibin, dan Allah pasti mengetahui orang-orang yang dusta dengan imannya. Hadirin rahimani wa rahimakumullah. Imam Al-Ghazali pernyataannya sesuai dengan ayat ini ketika mengatakan, ya bisa, kamu bisa loh masuk ke dalam surga dengan imanmu itu. Tanpa melakukan amal soleh bisa masuk surga. Tapi kapan kamu itu sampai? Dan jangan-jangan pernyataanmu yang sudah mengatakan aku beriman itu justru menjadikan kamu tidak masuk ke dalam surga karena nggak ada buktinya. Hadirin rahimani wa rahimakumullah. Masya Allah, ini penggalan matan pernyataan dari Imam Al-Ghazali yang harus disampaikan untuk anak-anak kita. Maka ketika anak-anak kita kok belum kelihatan aktivitas ibadah, aktivitas ketundukannya kepada Allah, maka tolong ditegur. Kok anak-anak muslim kita, anak-anak orang beriman, kok ngajinya masih belum benar? Tolong dibersamai. Tolong dibersamai, kemudian disampaikan. Kalau memang qadarullah kedua orang tuanya belum punya ilmu yang pas untuk mengajarkan, titipkan kepada orang-orang tertentu yang mampu mengajarkannya. Tapi pada saat yang sama tolong kepada para orang tua untuk tetap terus belajar dan tidak boleh berhenti. Begitu pula dengan aktivitas ibadah yang lain tentang sholat. Kok sholat anakku sudah kelas 3 SD, 4 SD, 5 SD masih bercanda? Ada apa ini dengan anakku? Berikutnya dengan aktivitas yang lain tentang aktivitas kepribadian. Kok anakku sudah kelas 3 SD, 4 SD, 5 SD, 6 SD belum tergerak hatinya untuk membantu urusan rumah tangga? Ada apa? Menyapu belum diajarkan, padahal itu skill dasar, kemampuan dasar. Kemudian ketika diminta untuk mengikat sampah untuk disatukan sampah itu di tempat tertentu, dia mengatakan jijik ya, aku nggak mau. Atau mungkin mengambil rambut-rambut di di tempat keluarnya air di kamar mandi, mungkin ada rambut kedua orang tuanya yang sudah sepuh kemudian rontok, kok dia suruh membersihkan selokan itu nggak mampu dengan alasan jijik. Masya Allah, ayo kita perbaiki. Itu amal solih. Amal soleh dan ibadah bukan sekedar ngaji, bukan tilawah. Menjaga rumput itu juga amal soleh. Kalau di rumahnya ada rumput, ada tanaman, nyirami tanaman, itu amal soleh. Menjaga kamar dengan tidak mencoret-coret dinding rumah, itu amal soleh. Jangan kemudian kita bisa mempersempit definisi iman dan amal soleh itu dengan sesuatu yang terbatas aktivitasnya di masjid. Ngaji amal soleh, sholat amal soleh, bantu ibu di dapur, itu juga amal soleh. Maka hadirin rahimani wa rahimakumullah, pernyataan Imam Al-Ghazali dalam kitab Ayyuhal Walad, silahkan sampaikan kepada putra-putri hadirin sekalian. Nah, ini loh ada ajakan yang luar biasa bagus dari seorang imam besar, karyanya bisa dibaca, yang mengatakan begini dan begitu. Hadirin rahimani wa rahimakumullah. Matan berikutnya, perkataan Imam Al-Ghazali berikutnya adalah mengambil pernyataan dari imam besar di kota Irak. Wa qala Al-Hasanul Basri rahimahullah. Imam Al-Ghazali menyampaikan perkataan Imam Hasan Al-Basri. Yaqulullahu ta'ala li'ibadihi yawmal qiyamah. Nanti di hari akhir Allah akan berkata kepada hamba-hambanya, udkhulu ya ibadiyal jannah. Wahai hambaku sekalian, silahkan kamu masuk ke dalam surga. Birahmati, dengan rahmatku.
Hadirin rahimani wa rahimakumullah, waqtasimuha biqadri a'malikum, dan nikmatilah bagian darinya sesuai dengan amal kalian selama di dunia. Di surga nanti level manusia itu akan dibedakan oleh Allah dengan banyak sedikit berkualitas atau tidaknya aktivitas kita selama hidup di dunia. Rasulullah memberikan saksi, memberikan pernyataan kepada dua orang sahabatnya yang mulia, Abu Bakar dan Umar ibnul Khattab, bahwa engkau, dua orang ini diberikan saksi oleh Rasulullah bahwa engkau merupakan dua orang yang akan membersamaiku nanti di sana. Silahkan lihat hadirin rahimani wa rahimakumullah, bahwa nanti kalau surga memang sudah dibuat oleh Allah memiliki level tertentu, tingkatan tertentu sesuai dengan kadar kekuatan kita ibadah di dunia, maka nggak ada pernyataan lain atau kesimpulan lain atau aktivitas lain kalau kita itu di dunia ini hanya untuk ibadah. Bangun tidur jangan sampai lupa, itu ada doanya. Bangun tidur ibadah, alhamdulillahilladzi ahyana ba'dama amatana wa ilaihin nusyur. Kemudian masuk kamar mandi, ada doanya. Jangan lupa, itu urusan-urusan kecil tapi semuanya bernilai ibadah. Kemudian minum, mungkin minum air putih anget, minumnya sambil duduk mencontoh Rasulullah, itu ibadah. Minumnya nggak langsung dengan satu tegukan atau dua tegukan, dicukupkan kalau gelasnya besar 3 tegukan kemudian berhenti. Kemudian di kamar mandi apa yang dilakukan? Ngirit air misalkan, ketika keran tidak digunakan, air ngocor tidak digunakan, ditutup kerannya. Kemudian kita berganti aktivitas yang lain, keluar kamar mandi dengan doa. Kemudian ketika keluar dari rumah kita mengucapkan Bismillahi tawakkaltu 'alallah la haula wala quwata illa billah. Kemudian ketika di sepanjang jalan kita ketemu sesama muslim mengucapkan Assalamualaikum. Selalu ini kami sampaikan, kenapa hadirin? Karena ketika kita membaca hadis, di antara tanda hari akhir, di antara tanda dekatnya kiamat itu, ketika orang muslim tidak hobi mengucapkan salam kepada saudaranya yang dia tidak kenal. Dia cuma cenderung mengucapkan salam kepada orang yang dia kenali saja. Padahal di Indonesia ini mayoritas umatnya muslim. Tapi kita nggak punya hobi itu, nggak punya hobi mengucapkan salam. Cuman kita mengucapkan salam kepada orang yang kenal saja. Itu kata Rasulullah, tanda bahwa dekat kiamat. Coba kita buktikan pelan-pelan hadirin. Saya sudah sering mengucapkan, dan barakallahu fikum untuk para ayah yang ternyata mendidik putra-putrinya juga seperti itu. Saya sekarang Pak, alhamdulillah bersyukur, keluar dari sekolahan menuju masjid, kalau di sepanjang jalan ketemu anak-anak yang rajin ke masjid, saya sudah diberikan salam. Assalamualaikum Ustaz. Itu anak sambil pegang layangan tapi Assalamualaikum. Coba. Bangga betul itu orang tuanya kalau seperti itu. Coba kita perlebar. Besok kalau masuk mobil, Assalamualaikum Umi, Assalamualaikum Pak, Assalamualaikum Bu. Kemudian setelah sampai di masjid, boleh Assalamualaikum ketika membuka pintu. Silahkan. Hadirin rahimani wa rahimakumullah. Imam Hasan Al-Basri, tokoh besar, dan beliau hadirin merupakan seorang ilmuwan yang fiqh. Kapasitas intelektualnya itu utuh, bisa dipegang omongannya. Dia juga bukan orang yang gampang menerima sesuatu yang urusannya itu dunia. Bahasa sekarang amplop. Seseorang atau ustadz selesai khutbah Jumat, ada di KM memberikan sesuatu. Imam Hasan enggak begitu, zuhud dia hidupnya. Kemudian Imam Hasan fasih, ketika dia menyampaikan ilmunya jelas, bisa ditangkap oleh hadirin. Maunya apa nih? Oh, aku bisa paham. Fasih dia lisannya, jelas, enggak bertele-tele ketika berbicara.
Kemudian Imam Hasan pernah menyampaikan nasihatnya dan ditulis oleh Imam Al-Ghazali. Imam Hasan ini menyampaikan kepada tokoh besar yang bernama Malik bin Dinar, apa hukumnya seorang alim, ilmuwan yang dia terindikasi cinta dunia. Ilmuwan, dia akan menyampaikan ilmu kalau dia ditransfer dari panitia, transfer, kemudian setelah dicek saldo kok bertambah, dari panitia tersebut dia mau untuk menyampaikan ilmunya. Imam Hasan jauh sebelum hari ini sudah menyatakan orang yang seperti itu disebutkan ilmuwan yang seperti itu, ulama yang mengharapkan sesuatu dari dunia, maka Imam Hasan mengatakan mati hatinya. Udah nggak lagi hidup hatinya. Kenapa seperti itu? Imam Hasan mengatakan karena dia mencintai dunia untuk menjadikan sesuatu itu sebagai kelebihan dalam urusan akhiratnya. Maka saat itulah keberkahan akan ditinggalkan. Maka saat itulah yang ada cuman orang yang pintar berbicara, tapi bicaranya tidak meninggalkan bekas kepada orang yang tadi diajak bicara. Sudah dinasihatkan jauh-jauh sebelum hari ini. Dan sekarang realitanya banyak. Ustadz dipanggil untuk mengisi ceramah, kemudian mengatakan tarifnya sekian dan sekian. Alasannya banyak. Saya kan membawa tim. Saya nggak sendirian. Saya kan bisa berbicara. Tapi yang mengoperasionalkan nanti mungkin ada proyektor dan lain sebagainya kan orang lain. Saya di sini kan naik kendaraan dan lain sebagainya. Hadirin rahimani wa rahimakumullah. Ketika sampai di poin ini tentang poin zuhud, kemudian dikisahkan ada di zaman Umar Ibnul Khattab. Saat itu tokoh besar yang bernama Sa'id bin Amir Al-Jumahi. Nanti silahkan Bapak baca kisah lengkapnya tentang tokoh ini, Sa'id bin Amir Al-Jumahi. Saya akan menyampaikan ujungnya saja. Sa'id bin Amir Al-Jumahi, ketika Umar Ibnul Khattab melakukan sidak ke daerah Hims, sekarang di Irak posisinya, seperti itu. Kemudian Umar sidak, Umar mendapatkan keluhan dari masyarakat. Banyak keluhan, 3 keluhannya. Kemudian Umar mengatakan, oh ternyata gubernur yang aku tunjuk itu du'afa, nggak berpunya. Maka aku sebagai khalifah yang memegang kunci Baitul Mal, aku berikan kepadanya. Umar mengatakan kepada ajudan-ajudannya, tolong berikan uang nih, di kantong ini ada 2000 dinar. Berikan kepada Sa'id bin Amir gubernur Hims untuk keseharian, untuk sembako, mungkin begitu bahasa kita sekarang, untuk beli sembako. Singkat cerita, ajudan sampai di rumah Sa'id bin Amir, ngetok pintu, mengucapkan salam, keluar Sa'id bin Amir Al-Jumahi. Ditanya oleh Sa'id, siapa kamu? Dijawab, saya ajudannya Umar Ibnul Khattab. Untuk apa kamu datang ke rumahku? Dijawab oleh ajudannya, ada pesan dari khalifah untuk engkau. Apa pesannya? Ini. Kemudian Sa'id bin Amir tidak tahu di dalam ini ada uang 2000 dirham. Kemudian dia panggil istrinya. Kemudian setelah istrinya berada di sampingnya, kemudian ajudannya pergi. Begitu ajudannya pergi, istri bertanya, apa itu? Dijawab oleh Sa'id bin Amir, aku belum tahu. Tapi kayaknya rasa-rasanya ini uang ini. Buka aja kalau begitu. Dibuka bersama. Belum masuk rumah posisinya, masih di pintu. Kemudian ketika dibuka, benar isinya uang. Dihitung oleh mereka berdua. Jumlah uang yang diberikan itu 2000 dirham. Kemudian
Uang tadi dibagi dua. 1.000 untuk Sa'id bin Amir, 1.000 untuk istrinya. Saya bertanya jamaah, uang itu halal atau tidak? Halal? Halal. Sudah diserahkan dari khalifah kepada gubernur. Berarti uang ini rezeki untuk dia atau tidak? Rezeki. Tapi karena memang zuhud Sa'id bin Amir ini, dan dulu para pendahulu kita ini orangnya zuhud, mencukupkan diri dengan apa yang ada dan tidak rakus atau tamak dengan rezeki yang lain, maka kemudian Sa'id bin Amir mengatakan, istriku, emang dikiranya uang yang 1.000 mau buat kamu? Enggak, uang 1.000 ini yang aku bagi dua bukan buat kamu. Terus buat siapa mas? Kalau bahasa kita sekarang begitu. Papa, terus buat siapa pak uang 1.000 ini? Kan ini uang halal. Iya mah, mama tolong, mama jalan ke arah kiri. Setiap kali mama bertemu rumah, tolong berikan 1 keping. Mama ketemu rumah, 1 keping. Kalau sudah habis, silahkan mama pulang. Ayah akan berjalan ke sebelah kanan. Ayah pun sama. Kalau ayah melihat rumah, akan ayah beri 1 keping, 1 keping. Kemudian setelah selesai, ayah mau pulang. Nanti kita ketemu di sini lagi ya mak. Yang silahkan digaris bawahi hadirin rahimani wa rahimakumullah. Ada perkataan dari Sa'id bin Amir al-Jumahi. Ketika istrinya menanyakan, yah beneran uang ini mau dibagi-bagikan? Silahkan dicatat ini dengan baik. Sa'id bin Amir kemudian mengatakan, dakhalat alayya dunya litufsida akhirati. Mama, aku nggak mau membawa uang 2.000 dinar ini ke dalam rumah yang menyebabkan nanti akhiratku itu repot. Aku repot bertanggung jawab kepada Allah dengan 2.000 dinar ini. Repot, aku nggak mau. Ini berbanding terbalik dengan kita sekarang. Silahkan kita cek masing-masing kita. Yang mohon maaf, yang pengusaha dengan gajian hariannya. Yang kemudian karyawan mungkin dengan gaji bulanannya. Kita harap-harap cemas, kemudian membawa pulang uang itu. Padahal di sana ada jatah orang lain. Hadirin rahimani wa rahimakumullah, ini baru satu pesan besar dari seorang imam yang zuhud dan sekarang susah untuk kita praktekkan seperti itu. Nanti silahkan dibaca kisah yang sangat baik dari Sa'id bin Amir al-Jumahi. Begitu pula Imam Hasan al-Basri. Selain itu hadirin rahimani wa rahimakumullah, Imam Hasan al-Basri pernah menulis surat kepada salah seorang muridnya. Tradisi ilmiah dulu, zaman dulu, tradisi ilmiahnya itu seorang guru selalu menuliskan sesuatu kepada murid-muridnya yang tercinta. Ini nak wasiatku untukmu, ini nak wasiatku untukmu. Sebagaimana saat ini, bapak-bapak misalkan ketika akan melepas anaknya masuk ke sekolah Nisrina misalkan, disampaikan, nak nanti soleh ya, nak tapi nanti soleh ya, seperti itu. Tapi jangan cukup seperti itu saja, harus lebih dari itu. Kalau hari ini, nak soleh ya, hari berikutnya, nak nanti di sekolahan beradab ya, hari berikutnya, nak nanti salam ya dengan guru, hari berikutnya ditambah lagi. Itu dulu para ulama seperti itu. Imam Hasan mengatakan kepada muridnya, nasihatku, kata Imam Hasan, kepadamu, saya bacakan ujung kalimatnya, bahwa dunia ini nak, dunia ini adalah perlombaan yang tujuan akhirnya ada 2, surga atau neraka. Bayangkan Pak, seorang guru memberikan nasihat kepada muridnya bahwa dunia ini nak perlombaan, ujungnya surga atau neraka. Sekarang berapa banyak guru memberikan nasihat kepada muridnya, nak tolong ya, pertahankan nilaimu. Jangan sampai turun menjadi nilai yang jelek. Nak, kamu nilainya udah 4 loh IPK-nya, udah bagus banget. Tolong pertahankan ya, jangan sampai besok IPK-mu kurang dari 4.
Jauh perbedaan guru zaman ini dan guru zaman dulu. Kalau guru zaman dulu selalu orientasinya akhirat. Kalau guru zaman sekarang sebanyak mungkin mereka itu mendapatkan keuntungan-keuntungan duniawi. Mohon izin. Maka bismillah untuk para guru, khususnya guru di Nisrina. Tolong lagi-lagi guru di Nisrina, perbaiki niat ketika mendidik. Jangan dikit-dikit orientasinya uang lagi, uang lagi. Di Nisrina honorariumnya mungkin tidak banyak. Kemudian mencari tambahan ke sana ke sini sampai repot banget hidupnya. Sabar. Yang dicari itu keberkahan. Bukan banyak atau sedikitnya nominal. Kami sering menyampaikan ini, dimanapun kami menyampaikan ini. Tolong bersabar, sabar lagi. Uang itu cuman DP. Yang sudah di genggaman kita harusnya itu amal-amal yang dipertahankan keikhlasannya. Uang itu DP di dunia, tapi keikhlasan amal yang sudah dilakukan, semoga itu menjadi pahala jariah untuk para guru sekalian. Ini forum internal kita. Saya memberikan nasihat untuk para dewan guru di Nisrina, juga para bapak-bapak keluarga besar sekolah Nisrina. Hadirin rahimani wa rahimakumullah. Pernyataan dari Imam Al-Ghazali kemudian disambung dengan sebuah kisah. Di zaman Bani Israel ada seorang yang beribadah kepada Allah selama 70 tahun. Seorang laki-laki yang selama 70 tahun itu hidupnya terus-menerus untuk beribadah kepada Allah. Kemudian Allah menampakkan kedudukannya dengan mengutus para malaikat. Tulu malaikatku, tolong lihat laki-laki itu. Lihat tuh laki-laki itu. Kenapa ya Allah? Lihat betapa hidupnya itu penuh dengan aktivitas-aktivitas yang bernilai ibadah. Dari bangun tidur sampai tidur lagi, ibadah terus. Dari bangun tidur sampai tidur kembali itu ibadah terus. Nggak ada istilahnya maksiat-maksiatnya. Kemudian malaikat bertanya kepada laki-laki itu, wahai hamba Allah, kenapa kamu melakukan ibadah seperti itu? Dengan susah payah, dengan maksimal, dengan totalitas. Dijawab oleh hamba Allah tersebut, iya wahai malaikat, karena kami diciptakan untuk beribadah. Maka sudah seharusnya kami beribadah kepada Allah saja. Enggak melakukan syirik, enggak melakukan kemaksiatan. Kemudian malaikat pulang kepada Allah dan melaporkan kejadiannya. Kemudian Allah bertanya, wahai malaikat, apa yang engkau dapatkan dari hambaku? Cerita apa yang dia sampaikan kepadamu, wahai malaikatku? Kemudian malaikat mengatakan, engkau lebih tahu dari kami ya Allah. Kemudian Allah mengatakan, jika dia tidak berpaling dan tetap beribadah kepadaku, jika dia tidak berpaling dan tetap beribadah kepadaku, maka saksikanlah wahai malaikat bahwa aku akan masukkan ke dalam surga. Aku mengampuninya. Hadirin rahimani wa rahimakumullah. Sudah adzan Isya. Silahkan Mas Farhan adzan. Nanti insya Allah kita lanjutkan sedikit setelah selesai adzan. Motivasi dari Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam khususnya untuk Mas Farhan dalam hadis riwayat Imam Ibnu Majah bahwa menjadi muadzin itu ternyata akan diampuni dosanya sejauh suara antum terdengar. Silahkan berbahagia, silahkan berbangga Mas Farhan. Itu pahala buat antum yang adzan. Kita yang mendengarkan, hadirin rahimani wa rahimakumullah, juga bisa mendapatkan pahala. Di antaranya dalam hadis riwayat Imam Muslim nomor 384. Ketika kita menjawab adzan satu persatu, kemudian ketika muadzin selesai mengucapkan la ilaha illallah, kita jawab la ilaha illallah, kemudian kita tidak langsung berdoa Allahumma rabb hadhihi da'wati tammah, tapi mengucapkan sholawat dulu. Allahumma sholli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad, misalkan begitu. Atau yang lain ucapan-ucapan sholawat, baru setelah sholawat itu kita berdoa Allahumma rabb hadhihi da'wati tammah
wassalatil qa'imah ati Muhammadin al-wasilata wal fadilah wab'athu maqamman mahmudan allati wa'attah. Kata Rasulullah, kita akan dijamin mendapatkan syafaat dari Nabi. Ada kebahagiaan yang luar biasa buat kita seluruhnya setelah mendengar adzan kemudian menjawab adzan. Barakallahu fikum. Hadirin rahimani wa rahimakumullah, melanjutkan matan biar selesai satu paragraf. Imam Al-Ghazali mengatakan waqala Aliyun radhiyallahu anhu man dhanna annahu bidunil juhdi yasilu fahuwa mutamannin wa man dhanna annahu bibadlil juhdi yasil fahuwa mustaghnin. Ali, maksudnya adalah Ali bin Abi Thalib, mengatakan man dhanna annahu bidunil juhdi yasilu fahuwa mutamannin. Barang siapa yang menyangka bahwa dirinya bisa sampai ke surga, bisa masuk ke dalam surga tanpa ibadah, tanpa melakukan amal soleh, maka dia itu orang yang punya angan-angan aja, orang yang punya halu. Dia cuman halu aja, cuman berangan-angan aku nanti masuk surga loh dengan iman, tapi nggak melakukan amal soleh. Kemudian dikatakan oleh Ali radhiyallahu anhu berikutnya, wa man dhanna annahu bibadlil juhdi yasil fahuwa mustaghnin. Dan kalau ada orang yang mengatakan bahwa dengan jerih payah, dengan usaha, dengan ibadah, dengan totalitas dia melakukan amal soleh, bisa masuk ke dalam surga tanpa butuh Allah, maka dia mustaghnin, sombong. Hadirin rahimani wa rahimakumullah, maka kita butuh ibadah dan butuh Allah. Jangan lupakan ibadah dan jangan lupakan doa meminta kepada Allah. Allahumma ya Allah, misalkan atina fid dunya hasanah fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Itu doa, kita minta kepada Allah. Tapi jangan cuma doa saja, ada ibadah yang dilakukan. Sholat, ngaji, memperbaiki diri, duduk berlama-lama di majelis ilmu. Ini aktivitas ibadah. Setelah begini kita berdoa itu cocok. Tapi kalau kita totalitas beribadah, siang malam ibadah, tanpa ada permohonan doa, jangan-jangan ibadahnya itu nggak nyampe sama Allah. Itu kata Imam Ali. Maka jangan sombong, tetap berdoa. Ya Allah, berikan aku kesempatan untuk bisa masuk ke dalam surga. Jauhkan aku dari siksaan api neraka. Diminta. Ya Allah, tunjuki aku jalan yang lurus. Jalan orang yang engkau ridhoi. Itu diminta. Ucapkan dalam doa. Kenapa seperti itu? Hadirin rahimani wa rahimakumullah. Satu di antara alasannya, karena Nabi itu nggak cuma beribadah aja tanpa doa. Nabi juga tidak berdoa saja tanpa ibadah. Dua-duanya dilakukan. Maka kita yang bukan Nabi pun harus melakukan seperti itu. Ibadah jalan, bermohon kepada Allah juga. Itu kata Imam Ali. Berikutnya, waqala al-Hasan rahimahullah. Imam Hasan, lagi-lagi Imam Al-Ghazali mengutip perkataan Imam Hasan. Talabul jannati bila amalin dzanbun minadz-dzunub. Masya Allah. Bapak dan Ibu, kata Imam Hasan, mencari dan meminta surga kepada Allah tanpa melakukan ibadah itu merupakan dosa dari berbagai macam dosa. Jadi kita minta sama Allah, misalkan apa ya Pak ya? Ya Allah, aku mohon kepadamu semoga dimasukkan ke dalam surga Firdaus. Ya Allah, aku tolong dimasukkan ke dalam surga yang memang engkau saja yang bisa memasukkan kami para hamba-hambamu. Ya Allah, tolong masukkan aku, keluargaku, anak keturunanku ke dalam surga. Tapi dia tidak melakukan ibadah. Kata Imam Hasan, dzanbun minadz-dzunub, dosa itu. Kemudian Imam Hasan melanjutkan, alamatul haqiqati tarku mulahadatil amal la tarkul amal. Masya Allah. Ini biasanya dikaji dalam ilmu-ilmu tasawuf, ilmu-ilmu tazkiyatun nafs, ilmu usuluddin.
Salah satu tanda hakikat adalah tidak mengomentari amal yang dilakukan. Misalkan saya ambil contoh. Kemudian sampai rumah setelah dari sini kita ngomong sama istri saya, maaf sama istri kita, mama tadi ngapain aja di rumah? Oh, mama misalkan maaf nih nonton TV. Ya, mama nonton TV. Papa dong habis ngaji. Itu juga nggak boleh ngomong begitu. Karena jangan-jangan ngajinya di sini itu juga bukan lillah, bukan karena Allah. Nggak ada hakikatnya dari ngaji. Cuman jipeng, ngaji dengan bekalnya kuping. Tapi tidak ada efek yang besar untuk melakukan perubahan dan niat untuk merubah diri. Berikutnya hadirin rahimani wa rahimakumullah, wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah mengatakan al-kayyis man dana nafsahu wa amila lima ba'dal maut. Rasulullah mengatakan al-kayyis, orang yang cerdas, orang yang pandai, itu orang yang menjadikan dirinya itu patuh, taat kepada Allah dan mempersiapkan diri untuk nanti pantas untuk masuk ke dalam surga. Loh, Ustadz, kok masuk ke dalam surga ada pernyataan pantas dan nggak pantas? Naam, sudah bisa dilihat selama kita hidup di dunia itu. Kenapa? Karena qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, hasibu anfusakum qabla an tuhasabu wazinu a'malakum qabla an tuzanu. Karena kita diperintahkan oleh Rasulullah untuk menimbang-nimbang selama kita itu di dunia. Misalkan sekarang kita ada di sekian banyak jamaah. Di antara jamaah ini tentu ada yang hafalannya banyak. Tentu di antara jamaah sekian ini tadi ada yang sholat maghribnya berjamaah. Tapi di antara jamaah juga ada yang sholat maghribnya sesuai sunnah, ada yang mungkin belum sesuai sunnah. Maka kita diminta untuk muhasabah. Ayo lagi-lagi kita cocok-cocokkan nih sholatnya dengan sholat model Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Gimana Rasulullah sholat? Ada panduannya. Bagaimana Rasulullah sujud? Anggota tubuh mana saja yang harus nempel ke tempat sujud? Ada contohnya. Bagaimana posisi Rasulullah ketika duduk tasyahud? Ada contohnya. Hadirin rahimani wa rahimakumullah, kita bisa menghisap yang lain, misalkan ya Allah sampai malam hari ini atau tadi dari pagi hari sampai siang hari ini sepertinya hidupku itu untuk beribadah baru sekian persen. Kenapa? Karena kebanyakan tadi aku main handphone. Main handphone nggak bernilai ibadah. Naam, karena yang dimainkan itu cuman film yang dia tonton. Dia nonton film, kemudian dia dilihat, kemudian film itu mungkin ya memberikan imajinasi yang baik, meskipun baik. Hadirin rahimani wa rahimakumullah, ini tazkiyatun nafas dari seorang imam besar, Imam Al-Ghazali untuk kita seluruhnya. Bahwa kita diminta lurus hidupnya, ibadah dengan benar, dengan banyak dan ragam yang ada, untuk memantaskan diri kita untuk masuk ke dalam surga. Naam, surga itu rahmat dari Allah. Benar, yang nanti masuk ke dalam surga itu mereka yang mendapatkan rahmat dari Allah. Tapi rahmat Allah itu qaribun minal muhsinin. Rahmat Allah itu akan diberikan kepada mereka yang gemar melakukan ibadah. Hadirin rahimani wa rahimakumullah, kita cukupkan sampai di sini. Sudah ada 4 poin yang disampaikan oleh Imam Al-Ghazali kepada kita seluruhnya melalui kajian pada hari Jumat malam Sabtu ini. Yang pertama, nasihat dulu Imam Al-Ghazali, tolong optimalkan waktu. Nasihat pertama. Yang kedua, kedudukan ilmu. Mana ilmu yang prioritas, mana ilmu yang boleh kamu cari secara maksimal, mati-matian, mana ilmu fardu ain, mana fardu kifayah.
Yang ketiga, yuk setelah punya ilmu itu, ilmunya diamalkan. Sedikit amalkan, sedikit diamalkan. Yang keempat, nasihat Imam Al-Ghazali kepada kita seluruhnya selaku anak adalah definisi iman sudah dijelaskan bahwa iman qaulun bil lisan wa tasdiqun bil janan wa amalun bil arkan. Sudah dijelaskan iman itu mengucapkan dengan lisan, membenarkan dengan hati dan mengamalkan dengan anggota badan. Yang terakhir Imam Al-Ghazali memberikan nasihat yang kelima tentang aktivitas-aktivitas yang memasukkan kita ke dalam surga itu dengan ibadah diantaranya. Maka bismillah, mari kita perbaiki khususnya dengan doa. Allahumma a'inni ala dzikrika. Kemudian wa syukrika. Kita tutup dengan wa husni ibadatik. Silahkan itu doa didawamkan menjadi kebiasaan kita untuk selalu bermohon kepada Allah, dan kita tutup kajian malam hari ini dengan membaca doa kafaratul majlis bersama. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Kurang dan lebihnya saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.